Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Renata Mailani Putri, absen 27 dari kelas 11-8. Di video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu penyakit dari gangguan pencernaan, yaitu intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa adalah gangguan pencernaan akibat tubuh tidak dapat mencerna laktosa. Kondisi ini seringkali ditandai dengan diare, perut kembung, dan sering buang angin setelah mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung laktosa, seperti susu atau produk olahannya. Tubuh menggunakan enzim alami yang disebut laktase untuk mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Glukosa dan galaktosa ini kemudian diserap dan kemudian digunakan sebagai sumber energi. Para penderita intoleransi laktosa, tubuh tidak menghasilkan enzim laktase dalam jumlah yang cukup. Akibatnya, laktosa yang tidak tercerna masuk ke usus besar dan terfermentasi oleh bakteri. Kondisi ini memunculkan gejala intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa kerap disamakan dengan alergi susu, padahal kedua kondisi ini sangat berbeda. Alergi susu terjadi akibat reaksi sistem kekebalan tubuh terhadap protein yang terdapat pada susu. Selain itu, alergi susu tidak hanya menyebabkan gangguan saluran pencernaan dan sesak napas, tetapi juga menimbulkan ruam dan kemerahan yang terasa gatal. Saya akan menjelaskan penyebabnya. Yang pertama, intoleransi laktosa primer disebabkan oleh faktor genetik yang diturunkan oleh orang tua. Kondisi ini terjadi ketika produksi laktase menurun seiring bertambahnya usia. Biasanya, intoleransi laktosa primer mulai terjadi pada usia 2 tahun, tetapi keluhan baru muncul saat memasuki masa remaja atau dewasa. Lalu, ada intoleransi laktosa sekunder. Intoleransi laktosa sekunder terjadi akibat penurunan produksi laktase yang disebabkan oleh penyakit celiak, penyakit Crohn, infeksi usus, atau radang usus besar. Penurunan produksi laktase juga bisa terjadi akibat efek kemoterapi atau penggunaan antibiotik dalam jangka panjang. Selanjutnya, ada juga intoleransi laktosa dalam masa perkembangan. Intoleransi laktosa jenis ini terjadi akibat belum sempurnanya perkembangan usus bayi saat dilahirkan. Biasanya kondisi ini terjadi pada bayi dengan kelahiran prematur. Akan tetapi intoleransi laktosa jenis ini hanya berlangsung sementara dan membaik seiring bertambahnya usia bayi. Lalu ada juga intoleransi laktosa bawaan, disebabkan oleh kelainan genetik yang diturunkan dari kedua orang tua. Bayi dengan kondisi ini terlahir dengan sedikit atau tanpa enzim laktase sama sekali. Intoleransi laktosa jenis ini sangat jarang terjadi. Gejala-gejala dari intoleransi laktosa biasanya muncul 30 menit hingga 2 jam setelah mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung laktosa. Gejalanya itu jadi sering buang angin, perut kembung, nyeri perut, diare, mual, dan muntah. Lalu perut juga berbunyi seperti contohnya kerucuk-kerucuk di perutnya. Tiap penderita intoleransi laktosa dapat mengalami gejala yang berbeda-beda. Tingkat keparahan gejalanya juga tergantung pada seberapa banyak laktosa yang dikonsumsi. Lalu bagaimana sih cara mengatasi intoleransi laktosa? Oke. Yang pertama itu hindari produk susu atau pilih produk yang sudah bebas laktosa seperti susu dan yogurt bebas laktosa. Lalu coba produk susu fermentasi seperti yogurt atau kefir
yang biasanya lebih mudah dicerna karena laktosanya sudah sebagian dipecah oleh bakteri baik. Yang ketiga, enzim laktase suplemen yang tersedia dalam bentuk tablet atau cairan bisa membantu mengurangi gejala jika dikonsumsi sebelum makan produk susu. Lalu yang terakhir, pilih sumber kalsium lain seperti sayuran, berdaun hijau, almond, atau susu nabati yang diperkaya kalsium. Cukup sekian dari penjelasan yang saya sampaikan mengenai intoleransi laktosa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.